Unjuk rasa menuntut Bupati Pati Sudewo turun berujung ricuh. Masa kesal karena Bupati Pati Sudewo tidak menemui pengunjuk rasa. Unjuk rasa yang melempari gedung kantor Bupati dengan menggunakan batu. Mereka kesal karena Bupati Pati Sudewo tidak kunjung menemui pengunjuk rasa. Pengunjuk rasa meminta Bupati Pati untuk turun karena dinilai tidak layak memimpin kota Kabupaten Pati dengan sejumlah kebijakan yang dinilai tidak pro rakyat. Massa yang ricuh juga sempat melempari dan mengeroyok polisi yang berada di kawasan alun-alun Pati. Demonstran bahkan terlihat masih berupaya menjangkau polisi yang menjadi korban saat akan dibawa dengan menggunakan ambulans. Setelah kondisi mulai kondusif, petugas selalu berupaya membubarkan kerumunan massa di lokasi. Polisi juga menembakkan gas air mata ke udara untuk memecah kerumunan massa. Sejak Rabu pagi, massa mendatangi alun-alun Pati, Jawa Tengah. Sementara di depan gerbang kantor Bupati Pati juga sudah ada replika keranda sebagai simbol tuntutan massa. Bupati Sudewo dinilai warga tidak pantas menjabat sebagai bupati karena kerap mengeluarkan kebijakan yang tidak pro rakyat. Karena Pak Sudewo ini udah melanggar banyak dan dia udah nggak pantas menjadi pemimpin untuk masyarakat Pati. Kalau insya Allah ini kalau aksi ini ya masanya itu hampir 100.000 lebih. Kebijakan yang tidak pro rakyat membuat Bupati Pati Sudewo didemo warga. Meski sudah membatalkan kebijakan kenaikan PBBP 2 hingga 250%, namun nyatanya warga yang terlanjur marah kini menginginkan Bupati Sudewo lengser. Silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Riak kemarahan warga mulai terlihat sejak Bupati Pati Sudewo dan istrinya disoraki warga saat Kabupaten Pati 8 Agustus lalu. Iring-iringan Bupati disoraki warga saat melintasi alun-alun. Bahkan PLT Sekda Kabupaten Pati pun tak luput dari cemooh warga. Warga kecewa Bupati menaikkan pajak bumi bangunan, pedesaan dan perkotaan atau PBB P2 hingga 250%. Untuk kekecewaan dari masyarakat Pati ini. Tadi yang disoraki siapa aja yang lewat tadi itu, Mas? Kalau nggak salah itu Bupatinya kan? Bupati sama Sekda. Selang 1 hari, Bupati Pati Sudewo dilempari botol oleh warga saat mengunjungi posko donasi Aliansi Pati 1 di alun-alun Pati. Beruntung, lemparan warga meleset. Pada warga, Bupati berjanji berada di Pati saat unjuk rasa. Ia menepis tudingan yang menyebut akan berangkat umroh saat unjuk rasa warga. Bupati menyebut aksi warga ditunggangi kepentingan lain. Salah satu alasan karena 2 kebijakan yang diprotes warga sudah dibatalkan. Tuntutannya mereka supaya PBB yang 200, ya PBB itu diturunkan, PBB P2 itu diturunkan, kan saya komodir, tidak hanya turun, malah kami batalkan. Ada yang menuntut juga 5 hari sekolah kembali 6 hari sekolah, kan sudah saya komodir juga. Karena dua-duanya sudah saya komodir, logikanya kan ya sudah selesai. Tapi kan kenyataannya ya masih seperti itu. Berarti saya menyimpulkan ini tidak murni. Itu tidak murni, berarti ada yang nunggangi. Gitu loh. Lantas, apakah kepala daerah bisa dilengserkan dengan unjuk rasa?
ahli hukum tata negara Ferry Amsari mengatakan, seorang kepala daerah dapat diberhentikan bila melanggar sumpah dan jabatan. Membuat kebijakan yang semena-mena dan tidak menampung aspirasi publik bisa menjadi alasan dalam faktor melanggar sumpah jabatan. Ya kan paling fokus kepada dapat diberhentikan ya. Dapat diberhentikan itu karena ya berbagai faktor. Salah satunya melanggar sumpah dan jabatan. Kalau kita lihat sumpah dan jabatan kepala daerah itu kan akan menjalankan tugas-tugasnya sebaik-baiknya. Nah, apakah kemudian dengan tidak menampung aspirasi publik ya, dalam menaikkan pajak tanpa mempertimbangkan kondisi dan keadaan sosial masyarakatnya adalah sesuatu yang melanggar sumpah janji. Kini warga Pati memenuhi undangan Bupati yang mempersilahkan mereka berunjuk rasa. Belum diketahui apakah Bupati akan menemui warganya yang berunjuk rasa. Tim Liputan Kompas TV. Beralih ke informasi lain, Saudara, KPK mencegah mantan Menteri Agama era Jokowi, Yakut Khalil Qomas, dicekal bepergian ke luar negeri di tengah pengusutan kasus korupsi kuota haji tahun 2024. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dicegah bepergian ke luar negeri sejak tanggal 11 Agustus hingga 6 bulan ke depan. Tidak hanya Yakut, KPK juga meminta pencegahan ke luar negeri untuk staf Yakut dan juga seorang pihak swasta pemilik tur haji dan umroh. Sebelumnya KPK telah menaikkan status kasus korupsi kuota haji ke tahap penyidikan, namun belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Yang pertama, Saudara YCQ ya, Menteri Agama periode 2020-2024, kemudian Saudara IAA yang merupakan Menteri Agama pada periode tersebut, dan juga Saudara FHM yang merupakan pihak swasta selaku pemilik tur haji dan umroh gitu ya. Pencegahan ke luar negeri kepada para yang bersangkutan tentu dibutuhkan penyidik agar yang bersangkutan tetap berada di Indonesia supaya dapat mengikuti proses penyidikan ini. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengungkapkan baru mengetahui dari media massa perihal pencegahan dirinya dan 2 orang lain ke luar negeri terkait kasus dugaan korupsi penentuan kuota haji 2024. Mantan Menteri Agama era Jokowi ini menyebut akan bertanggung jawab mematuhi proses penegakan hukum yang berjalan di KPK. Respons ini disampaikan oleh juru bicara Yakut, Ana Hasbi, melalui pesan tertulis. Gus Yakut menegaskan bahwa keberadaan Indonesia akan disesuaikan dengan kebutuhan penyidikan demi terungkapnya kebenaran secara transparan dan adil. Gus Yakut berharap seluruh pihak dapat menunggu hasil penyidikan tanpa prasangka sambil memberikan ruang bagi penegak hukum untuk bekerja secara profesional. Usai jeda, Saudara, Indonesia kembali mengirimkan bantuan ke Gaza. Satgas Garuda Merah Putih II mengirimkan 800 ton bantuan kemanusiaan ke Palestina.